Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu dalam pertemuan pembelajaran PJOK hari ini. Masih tentang dengan pembahasan kebugaran jasmani part 2, kita masih akan membahas tentang materi tersebut. Melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dibahas. Namun alangkah baiknya sebelum kita masuk kepada inti pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita masuk ke inti pembelajaran. Namun, sebelum kita masuk kepada inti pembelajaran, bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe yang berada di bawah video untuk mendukung para content creator, memberikan informasi-informasi bermanfaat untuk teman-teman semua. Apalagi informasi tersebut berisi tentang pembelajaran yang sangat amat baik di masa pandemi saat ini. Oke, kita masuk kepada pembelajaran. Melanjutkan materi yang sebelumnya, hari ini kita mulai dengan latihan kelincahan. Apa bentuk-bentuk latihan dari kelincahan? Yang pertama adalah lompat melewati box dengan berulang. Adapun ketentuan pelaksanaan lompat melewati box adalah: yang pertama, tinggi box itu berkisar kurang lebih 9-10 cm. Tidak melebihi dari 10 cm dikarenakan menghindari faktor cedera. Langkah pertama, ketika melompat, mendarat di atas box, lalu mendarat di lantai. Maksudnya, ketika kalian melaksanakan lompatan, kalian lakukan pendaratan terlebih dahulu di atas box. Dengan begitu, kalian mendarat di lantai. Langkah kedua, melompat langsung melewati atas box dan mendarat di lantai. Maksudnya, pada tahap kedua ini, kalian lakukan lompatan secara langsung melewati atas box tanpa melakukan pendaratan. Tapi kalian langsung melakukan pendaratan di lantai. Seperti gambar yang nampak di layar. Yang kedua, lompat melewati bangku senam secara berulang. Adapun ketentuan pelaksanaan lompat bangku secara berulang adalah: yang pertama, tinggi box sekitar 9-10 cm. Pertama, ketika melompat mendarat di atas bangku, lalu mendarat di lantai. Maksudnya, pada saat kalian melakukan lompatan, kalian lakukan pendaratan dulu di atas bangku, lalu mendarat di lantai. Langkah yang kedua adalah melompat melewati atas bangku. Artinya, kalian melakukan lompatan melewati atas bangku tanpa mendarat di atas bangku, namun mendarat di lantai. Seperti gambar yang nampak di layar. Yang selanjutnya adalah lari melewati patok secara zigzag. Adapun ketentuan pelaksanaan lari melewati secara zigzag adalah: yang pertama, lari dengan pelan atau jogging. Langkah yang kedua, lari agak sedikit cepat. Seperti gambar yang nampak di layar. Latihan kekuatan dan daya tahan. Adapun bentuk-bentuk latihannya, yang pertama adalah naik turun bangku atau box. Adapun ketentuan pelaksanaan naik turun box adalah: yang pertama, diawali berdiri menghadap box, kedua lengan berada di samping badan, dan dengan ketinggian box kurang lebih 8-10 cm.
Yang selanjutnya adalah lakukan naik dan turun bangku secara berulang-ulang. Seperti gambar yang nampak di layar. Yang selanjutnya adalah naik turun bangku atau box sambil memegang bola. Adapun ketentuan pelaksanaan naik turun box sambil memegang bola adalah yang pertama, diawali berdiri menghadap box, kedua tangan memegang bola di atas kepala dengan ketinggian box kurang lebih 8-10 cm. Lalu yang selanjutnya adalah naikkan kaki satu persatu ke atas box dengan mempertahankan kedua lengan memegang bola lurus di atas kepala. Yang selanjutnya adalah saat naik turun box, badan posisi tegap. Seperti gambar yang nampak di layar. Yang selanjutnya adalah melompat naik turun bangku dengan dua kaki. Adapun ketentuan pelaksanaan naik turun bangku dengan dua kaki adalah yang pertama, diawali berdiri menghadap box, kedua tangan memegang bola di atas kepala dengan ketinggian box kurang lebih 8-10 cm. Yang kedua adalah lakukan gerak lompat ke atas box dengan kedua kaki secara bersamaan dan mendarat di atas box dengan kedua kaki secara lutut direndahkan. Lalu yang ketiga adalah lakukan kembali turun dari box dengan melompat dan mendarat dengan kedua kaki serta lutut direndahkan. Seperti gambar yang nampak di layar. Yang selanjutnya adalah kekuatan otot lengan, dada, dan bahu. Adapun ketentuan pelaksanaan push up dengan tumpuan lutut adalah yang pertama, persiapan. Tumpukan kedua lutut dan tangan. Pelaksanaannya, meluruskan dan membengkokkan siku. Untuk jenis latihan push up dengan tumpuan lutut biasa dilakukan oleh para wanita, seperti gambar yang nampak di layar. Masih dengan kekuatan otot lengan, dada, dan bahu, adapun ketentuan pelaksanaan push up yang biasa dilakukan oleh para laki-laki adalah yang pertama, persiapan. Lengan dan kaki dibuka secara lebar, tumpuan yang digunakan kedua ujung telapak kaki dan kedua tangan. Adapun pelaksanaannya adalah meluruskan dan membengkokkan siku. Seperti gambar yang nampak di layar. Latihan yang selanjutnya adalah latihan kekuatan otot perut. Ketentuan pelaksanaan posisi kedua kaki menapak dengan persiapan terlentang dengan kedua kaki ditekuk. Pelaksanaannya adalah mengangkat punggung dan bahu dari lantai dengan sikap kedua lutut ditekuk. Seperti pada gambar yang nampak di layar. Masih dengan kekuatan otot perut, adapun ketentuan pelaksanaan posisi kedua kaki diangkat adalah yang pertama, persiapan, terlentang dengan kedua kaki diangkat. Lalu pelaksanaannya adalah mengangkat kedua lutut mendekati dada, sehingga pinggul terangkat dari lantai, seperti gambar yang nampak di layar. Yang selanjutnya adalah latihan kekuatan otot punggung. Adapun ketentuan pelaksanaan mengangkat togok ke atas dari posisi tidur telungkup adalah persiapan. Telungkup dengan kedua lengan lurus di samping badan. Lalu pelaksanaannya mengangkat dada dari lantai. Seperti gambar yang nampak di layar. Adapun rangkuman dari part 1 dan part 2 untuk pembelajaran kebugaran jasmani adalah
Kita simpulkan bahwa kesegaran jasmani dapat diartikan sebagai sebuah kemampuan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan baik tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Adapun komponen-komponen kebugaran jasmani diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelenturan merupakan sebuah kemampuan sendi untuk melakukan gerakan secara maksimal. Lalu ada keseimbangan yang merupakan sebuah kemampuan sikap dan posisi tubuh pada saat-saat tertentu. Kecepatan adalah sebuah kemampuan berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu yang singkat. Kelincahan adalah merupakan kemampuan mengubah arah dengan cepat. Lalu kekuatan adalah sebuah kemampuan otot dalam melawan tahanan atau beban. Dengan mempelajari kebugaran jasmani, akan mampu membentuk sebuah sikap seperti menghargai tubuh, syukur kepada Sang Pencipta, berperilaku sportif, bertanggung jawab, menghargai perbedaan karakteristik, menunjukkan kemauan bekerja sama, toleransi, dan mau berbagi dengan teman. Dan mempelajari kebugaran jasmani pun akan menimbulkan rasa disiplin, menerima kekalahan dan kemenangan, mampu menganalisis variasi dan kombinasi keterampilan gerak, serta mempraktikkan variasi dan kombinasi latihan kebugaran dan kesehatan jasmani dengan baik. Semoga apa yang Ibu sampaikan dari part 1 dan part 2 bisa teman-teman ambil manfaat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pembelajaran kebugaran jasmani. Dan teman-teman pun bisa menerapkan di rumah masing-masing. Adapun bentuk-bentuk latihan yang sudah Ibu berikan, bisa teman-teman lihat kembali apa ya yang ingin teman-teman laksanakan untuk mengisi waktu luang selama belajar di rumah. Ibu cukupkan untuk materi pembelajaran PJOK hari ini. Insya Allah kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya dengan materi yang berbeda. Mengakhiri kegiatan, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.